Salam rocker. Minggu lalu kita saksikan IHSG ditutup menguat ya. 67 poin sehingga berhasil landing di atas 6.100. Walaupun sebelumnya keteter-teter masuk ke zona merah ya. Masuk ke zona merah akibat dari adanya badan baru di bawah dan antara yang akan mengendalikan ekspor kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy kalau nggak salah ya. Karena dianggap mereka melakukan under invoicing sehingga negara kecolongan, ya kan, yang jumlahnya tidak sedikit. Nah ternyata badan itu belum mendapat klarifikasi. Jadi seolah-olah badan itu akan menjadi seperti BPPC. Ya kalau teman-teman ingat Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh di zaman Soeharto ya. Oleh karena itu market bereaksi negatif dan mereka membuang saham habis-habisan sampai akhirnya indeks kalau saya tidak salah jatuh ke bawah 6.000 ya, 5.900 sekian. Nah di sesi kedua tiba-tiba muncul macam klarifikasi bahwa badan ini seolah-olah cuma badan pengawas saja. Ya, jadi tidak melakukan pembelian dari eksportir dan melakukan penjualan kepada buyers. Ya kan cuma sekedar badan pengawas untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi hanky-panky ya kan yang disebut misvoicing atau under invoicing. Ya. Oleh karena itu indeks pun rebound dan ditutup di zona hijau plus 67 poin. Di sisi lain kita lihat dolar tetap ngacir, ya kan? Sempat ke 17.700 sekian, tapi ditutup di 17.695. Pada waktu penutupan kita lihat bid asnya di atas 17.700 ya, 17.702, 17.704. Ini semua menandakan bahwa rupiah masih under pressure. Begitu juga indeks harga saham gabungan masih under pressure. Tadi kita melihat bahwa ada kabar bahwa FTSE ya kalau tidak salah mengeluarkan saham-saham blue chips yang bobotnya termasuk besar ya di bursa efek kita, yaitu kalau nggak salah Telkom dikeluarkan, lantas bank-bank Himbara, ya kan, BNI, BRI, Mandiri, dan juga termasuk BCA. Wah ini sangat mengerikan sekali nih. Kalau besok market buka, bisa-bisa ini adalah sentimen, memberikan sentimen negatif yang cukup berat ya. Karena saham-saham itu kapitalisasinya boleh dibilang sangat besar dan paling besar di bursa efek kita ya. Lantas sentimen yang juga tidak mendukung minggu lalu itu kita lihat bagaimana kalau nggak salah Pak Presiden memanggil Pak SBY mantan presiden dengan para menteri-menterinya di zaman SBY untuk memberikan masukan kepada Pak Presiden menghadapi krisis. Ya, jadi di sini seolah-olah Pak Presiden sudah merasakan bahwa wah ini jangan-jangan terjadi krisis gitu loh ya. Maka saya harus berguru meminta masukan kepada mantan presiden sebelumnya Pak SBY kalau nggak salah pernah juga mengalami tekanan ya, tekanan dolar, tekanan rupiah di tahun 2005 ya, yang pada waktu itu kalau kita kaitkan dengan bank sentralnya waktu itu BI dipimpin oleh Pak Burhanuddin Abdullah ya. Nah masukan itu tentu sangat berharga, tapi poinnya adalah bahwa setiap krisis itu mempunyai rezim yang berbeda ya. Krisis 98 berbeda dengan 2005 dan juga berbeda dengan 2008, berbeda dengan COVID, berbeda dengan ini hari ya kan ya. 2005 kalau nggak salah pemicunya adalah akibat dikuranginya subsidi dan inflasi meledak ya sampai double digit ya.
Dan BI pada waktu menaikkan suku bunganya sampai juga double digit di atas 10% sampai 12%, saya lupa pada waktu itu, untuk memerangi atau menolong rupiah, ya kan. Nah, di kasus sekarang BI kita lihat telah menaikkan BI rate sebanyak 50 basis point dari 4,75% dalam FOMC yang terakhir, ya, menjadi 5,25%, ya. Ternyata tidak mempan juga, ya kan. Kita lihat tetap aja dolar mendesak terus lari ke atas 17.700, ya. Seolah-olah 50 basis point itu kenaikan BI rate tidak cukup untuk menangkal kaburnya kapital dari negeri ini, ya. Nah, lantas kita lihat juga, ya kan, di dunia lain kebetulan ada yang serupa dengan kita mengenai currency-nya, yaitu Indian Rupee, ya. Indian Rupee itu setahun terakhir kalau menurut saya itu dari 85 menjadi 95, ya, atau dari 75 atau menjadi 95 kalau nggak salah, ya. Itu juga mendapat tekanan yang sistematis, artinya trennya tuh nggak pernah turun begini turun begini lagi baru naik, enggak, tapi trennya sangat trendy dan sustain, ya kan, dari bawah ke atas, ya kan, terakhir di 95. Nah, hitungan saya setahun terakhir, rupiah, dolar terhadap rupiah mengalami penguatan sekitar 25%. Hitung-hitungan saya, ya. Nah, kalau kita translasikan ke dalam rupiah pada saat tahun lalu, katakanlah rupiah itu berada pada kisaran 15.600 sampai 16.000, dan sekarang ada pada 17.700 yang trennya sama dengan rupiah, dan mungkin juga pelaku pasar menganggap bahwa kita similar, padahal Indian ekonomi jauh lebih kuat dari kita, ya. Pertumbuhannya tuh India tuh rata-rata itu 7 sampai 7,5%, ya kan, sebagai emerging market yang luar biasa, ya kan, mengkapitalisasi dia punya young population. Kita sendiri cuma 5%-an gitu, ya. Nah, kalau kita coba ambil kayak semacam ekuivalensi dengan Indian Rupee, kita mulai dengan katakanlah 16.000, kalau 25% kenaikan dolar itu berarti dolar berpotensi ke 20.000, ya kan. 16.000, 25%, 4.000, katakanlah hitungan gampangnya aja dari pressure-nya, ya. Itu bisa sampai ke 20.000, ya. Nah, lantas yang lebih aneh lagi, bukan yang lebih aneh, kemarin kalau nggak salah Menteri Keuangan bilang kita akan dorong dolar ke 15.000. Minggu lalu Pak Menteri Keuangan Mr. Purbaya Yudi Salewa mengatakan, ya, bahwa kita akan dorong dolar ke 15.000, ya kan. Which luar biasa ini. Saya nggak tahu instrumennya apa, ya kan, dan apakah itu instrumen fiskal atau instrumen moneter untuk mengembalikan atau menekan dolar ke 15.000. Tapi pada wawancara sebelumnya juga beliau ditanya sama hostnya, apakah mungkin Pak dolar ke 12.000? Bisa, beliau jawab. Jadi saya bingung. Semua bisa, 15.000 bisa, 12.000 bisa. Mungkin kalau hostnya bertanya, apakah bisa ke 1.000 Pak? Barangkali juga akan dijawab, bisa. Yang penting jangan lebih dari 17.000. Gitu, ya. Nah, kalau ditanya mungkin, Pak, bisakah dolar ke 20.000? Pasti dijawab tidak bisa. Gitu, ya. Nah, dengan kata lain, banyak sekali equilibriumnya dari dolar. Gitu. Bisa 15.000, bisa 12.000, mungkin bisa juga kalau ditanya 10.000 bisa. Jadi saya bingung. Sebab kalau saya belajar ekonomi itu, equilibrium itu tidak banyak. Cuma satu kadang-kadang. Di mana equilibrium tersebut adalah titik, ya, titik saddle point, di mana lebih dari itu dianggap overvalued, kurang dari itu dianggap undervalued, ya kan. Tapi kalau 15.000 bisa, 12.000 bisa, bahkan mungkin 2.000 bisa, saya nggak tahu di mana bagaimana ngitungnya, gitu loh, ya. Itu yang pertama. Sementara kalau dari pandangan saya sendiri, tekanan terhadap rupiah ini, ya, mungkin masih akan berlanjut.
Teman-teman harus sadar bahwa besok ini nih, minggu yang berjalan besok ini, itu cuma 2 hari bukanya market ya. Yaitu Senin, Selasa, kemudian libur panjang tuh kalau nggak salah ya. Long weekend berarti mungkin BI tidak bisa beroperasi karena orang-orangnya libur. Istilahnya nggak ada tuyul yang ngejagain ya, rupiah agar tidak kedodoran menghadapi dolar gitu kan ya. Saya khawatir dolar nembus ke 18.000. Ya kan, ini kekhawatiran saya sebagai ekonom. Saya tidak menakut-nakuti para pelaku pasar gitu loh. Nah, apalagi dikaitkan dengan saham-saham yang dikeluarkan oleh FTSE ya, saham-saham yang boleh dibilang notabene kapitalisasinya besar. Telkom itu besar sekali, bank-bank apalagi ya, Mandiri, BNI, BRI, BCA itu raja-rajanya di bursa efek kita. Nah, kalau terjadi sell off atas saham-saham itu akan memberikan negatif juga kepada rupiah. Bukan tidak mungkin orang, apakah itu local player atau foreign player, mengganti aset mereka dari saham-saham tersebut menjadi dolar. Sehingga tekanan rupiah akan bertambah gitu loh ya. Nah, penguatan atau pelemahan suatu currency itu, teman-teman harus tahu, ya kan? Sangat kompleks sekali, tapi yang paling penting adalah masalah fundamental ekonomi kita sendiri. Ya. Jadi yang namanya fundamental ekonomi kita itu dengan kata lain, baik atau buruk itu tercermin di dalam nilai tukar mata uang kita terhadap dolar. Nah, itu perlu dipahami itu. Walaupun pihak pemerintah mengatakan pertumbuhan ekonomi kita ini, waduh, ini keajaiban bahkan, kata Pak Purbaya ya, 5,61% kuartal pertama. Yang tertinggi kalau nggak salah di G20 apa G7 gitu, G20 kalau nggak salah ya, 5,61% itu mungkin yang tertinggi di dunia dan akhirat. Ya kan? Tapi masalahnya, apakah pertumbuhan itu berkualitas atau tidak? Sehingga pasar bisa yakin kalau berkualitas. Ternyata pasar tidak, seolah-olah market tidak percaya dengan angka yang tinggi ini ya. Banyak juga ekonom-ekonom yang membelah kembali ya, melakukan disebut dekomposisi ya kan, dari 5,61% itu. Yang poinnya adalah karena ada doping dari pengeluaran pemerintah sebesar 21,81% yang biasanya cuma 4% ya kan, untuk menjack up pertumbuhan 5,61%. Juga kalau kita lihat komponen lain selain government spending, misalnya investasi, katanya ada inventory yang berkali-kali lipat itu ya naiknya ya, 25 kali lipat dari angka 4 menjadi angka 104 ya unitnya ya. Oleh karena itu pertumbuhan itu tinggi. Tapi juga banyak teman-teman yang mengatakan, jangan lupa my friend, kuartal pertama itu ada Lebaran, ada Imlek, ya kan, ada THR, ya kan, mana bisa membantu pengeluaran daripada rumah tangga, consumption, ya household consumption. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa dolar tetap tidak peduli dengan angka 5,61% itu adalah outlook ke depan, ya kan? Begitu juga dengan indeks harga saham gabungan. Orang membeli dolar, orang membeli saham itu didasarkan pada ekspektasi ya ke depan. Apakah harganya akan naik atau harganya akan flat? Atau harganya akan turun. Kalau harganya akan turun tentu kalau saham mereka jual gitu kan ya. Dolar juga mereka jual kalau dirasakan akan turun. Itu market mechanism. Semua ekonomi ya kan, market, saham, commodities, minyak, semua mekanismenya pasarnya based on expectation ya kan, bukan pada masa silam gitu loh ya. Nah, kalau kita lihat ke depan, bagaimana harga minyak masih sustain loh. Di atas 100, belum turun-turun juga. Dan tensi perang di Timur Tengah juga belum kelihatan reda. Ya. Jadi bukan tidak mungkin kita akan sulit
mengharapkan inflasi itu rendah. Bahkan saya meramalkan inflasi akan menjadi double digit pertama kali kita lihat di bulan Mei ini. Sebab di bulan April belum kelihatan, ya kan? Belum kelihatan kenapa? Karena banyak produsen masih menggunakan stok yang lama dengan harga yang lama. Tapi sekarang kita lihat, walaupun memang ada Idul Adha, ya kan, harga-harga udah mulai melejit. Sembako katanya melejit, harga cabai melejit, harga tahu tempe melejit gitu kan ya. Walaupun ada Idul Adha sebagai satu variabel ya kan, tapi juga katanya juga menjadi sepi ya kan pembelian tahun ini karena harganya melonjak gitu loh ya. Nah, saya perkirakan ini tidak terlepas dari dolar yang tinggi dan harga minyak yang tinggi, ya kan? Nah, selebihnya seandainya double digit inflation ini terjadi, saya khawatirkan tekanan terhadap rupiah ini semakin tinggi, teman-teman ya. Oleh karena itu, pasar pun saya rasa mempunyai ekspektasi yang sama bahwa akibat double digit inflation, apalagi nanti Juli, Agustus ada El Nino, Godzilla ya yang bisa menyebabkan mungkin bukan kita aja all over the world terjadi krisis pangan. Ya ini sangat luar biasa dampaknya pada kenaikan harga-harga konsumen. Sementara kita lihat di sudut lain bahwa daya beli masyarakat itu tidak meningkat ya. Dengan berbagai chart kita bisa hitung dengan berbagai mekanisme model-model kita tahu bahwa middle income class kita jatuh dari 57 juta ya kan sampai ke 46 juta ini hari selama 5-6 tahun terakhir. Yang menandakan bahwa daya belinya tentu kalau jatuh ya jatuh ke income level yang lebih rendah berarti juga daya belinya lebih rendah ya. Tabungan masyarakat rata-rata yang dari 3 juta kita lihat juga sekarang jatuh ini hari mungkin 1,5 juta tinggal separuhnya ya. Ini dari sisi konsumen household nantinya kita ramalkan ya. Nah, selanjutnya kita lihat juga bahwa pinjol. Nah, ini banyak yang mengatakan bahwa sekarang masyarakat bukan lagi udah makan tabungan, tapi udah makan pinjaman. Wah ini sangat mengerikan sekali gitu kan. Nah bagaimana dengan kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat ya kan. Pertumbuhan ekonomi kita ya kan. Dengan tingginya harga minyak ya kan. Tingginya dolar dan kemungkinan El Nino Godzilla memberikan tambahan pressure ke ekonomi kita kalau terjadi krisis pangan. Ini bagaimana jadinya? Nah tentu saya ramalkan kuartal kedua pertumbuhan ekonomi kita mungkin pasti berkurang dari 5,61% ya kan. Karena tadi ya kan tingginya harga minyak ya kan lebaran udah nggak ada lagi, Imlek nggak ada lagi, THR nggak ada lagi gitu kan ya. Lantas pemerintah pertanyaannya apakah masih punya duit apa tidak ya untuk menopang spendingnya walaupun di dalam porsinya di dalam GDP kecil ya yang paling besar 54% adalah consumption, household consumption ya kan. Apakah investasi dalam kondisi seperti ini ya akan naik ya sebagai komponen GDP? Saya tidak yakin gitu ya. Sebab dalam kasus ini di mana kondisi itu tidak terlalu baik, saya yakin investasi juga tidak akan plus ya apa growth-nya gitu loh. Nah, dengan kata lain dolar yang tetap ngacir ke 17.700 minggu kemarin, saya khawatir minggu ini nih akan tetap mungkin bisa ke 17.800. Nah bahayanya adalah kalau melewati threshold 18.000 ya kan. Apalagi market cuma buka 2 hari, Senin sama Selasa. Selebihnya tuh Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin lagi itu tutup ya kan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan ada nggak sih yang bisa ngejagain ya kan dari pihak BI untuk intervensi menjaga dolar tidak kebablasan sampai ke 18.000 gitu loh ya. Nah untuk jangka panjang kita lihat juga kenapa investor juga banyak yang cabut karena tadi ya saya katakan bahwa pemerintahan ini bukan kritik ya, ini masukan dari saya ya. Terkesan tidak friendly terhadap bisnis ya, untuk tidak mengatakan
membunuh bisnis gitu loh ya. Saya udah kasih contoh minggu lalu bagaimana ojek online ya kan, commission fee-nya dipotong dari 20% menjadi 8% ya kan. Nah ini sangat memberatkan operator ya kan, baik GoTo maupun Grab gitu loh ya. Grab bahkan katanya udah mengambil action, paket hemat tidak ada lagi gitu loh ya. Saya nggak tahu GoTo nanti bagaimana bisnisnya, model bisnisnya akan dirubah, tapi udah jelas pemotongan 20% yang diharuskan oleh Pak Presiden melalui Perpresnya, saya khawatir itu membunuh bisnis ya kan. Dengan kata lain minum dulu ya. Dengan kata lain, ngerinya adalah akibatnya kalau sampai operator-operator ojek online ini seperti GoTo dan Grab mengatakan, waduh bos, saya tidak lagi bisa beroperasi karena pendapatannya tidak cukup ya, dengan 8% potongan tadi tidak cukup untuk menutup biaya operasional dari perusahaan kami. Nah ini merepotkan. Karena apa? Kalau sampai mereka mengatakan ya saya give up, tidaklah saya tutuplah operasinya. Itu jutaan driver ojol terancam loh ya nasibnya. Jutaan, bukan cuma 1-2 orang gitu ya. Kalau sampai 2 operator ini tutup, itu bisa 7 juta orang menjadi pengangguran. Di sisi lain, pemerintah harus sadar, terutama Pak Presiden, ya kan? Pada saat formal sektor itu tidak bisa menampung tenaga kerja, apalagi melakukan PHK-PHK, saya khawatir justru mereka tidak mendapatkan tempat di sektor formal. Ini sangat berbahaya sekali, ya kan? Jadi, please Pak Presiden, saya mengharapkan bahwa Perpres itu sebaiknya dibatalkan. Ya. Sebab ancaman PHK ini di depan mata. Gitu loh ya. Dan kalau PHK, mereka menganggur, mereka tidak bisa mendapatkan lagi pekerjaan di sektor informal seperti Gojek atau Grab, ini sangat berbahaya. Barusan juga keluar ya berita yang mengatakan bahwa ancaman PHK 9.000 karyawan mengintai RI 3 bulan lagi, ratusan sudah diputus kerja. Ya ini dikatakan oleh KSPI ya dalam 3 bulan ke depan. Coba bayangkan dalam kondisi seperti ini, pemerintah seolah-olah justru mengambil kebijakan yang sebaliknya. Seharusnya memberikan kesempatan kepada mereka yang kena PHK, yaitu tidak memotong commission fee supaya operator daripada ojek online ini bisa bertahan. Ini malah ingin dimatikan atas nama driver ojol. Ya, mungkin untuk menarik simpati ya oleh driver ojol. Lihat, saya berjuang untuk Anda, bukan untuk para kapitalis ini. Ya, ini para kapitalis ini kalau tidak suka cari negara lain. Saya kira itu bukan satu tindakan yang tepat, ya Pak. Ya, mereka terancam, gitu loh. Kalau sampai PHK dan mereka tidak mendapatkan pekerjaan di informal sektor, yang paling gampang itu adalah menjadi driver ojol. Ini tindakan yang salah, ya kan ya. Lebih gila lagi, tadi dapat kabar bahwa Mendes meminta Indomaret, Alfamaret ya, minimarket itu tutup demi memberikan kesempatan kepada koperasi desa Merah Putih. Ini apa ini ya? Saya bingung ini. Ini luar biasa ini. Ya, mengancam-mengancam. Walaupun kemudian muncul berita bahwa Mendes mengkoreksinya bukan menutup tapi tidak mengeluarkan lagi izin kepada mereka nih. Ya kayak minimarket tadi. Itu pun menurut saya aneh. Ya, apakah Anda pikir membuka minimarket itu segampang membalikkan telapak tangan? Itu semua sistem logistik, Pak.
ya kan? Apa sanggup koperasi yang Anda bela, Koperasi Desa Merah Putih, melakukan itu? Ya, membangun suatu sistem logistik yang sangat solid sehingga mereka bisa melayani masyarakat dengan baik, menjaga harga tidak mengalami kenaikan karena memang sistemnya sudah bagus sehingga cost of operation bisa ditutup. Apa sanggup? Ya, saya kira itu terlalu gegabah. Ya, ini tidak sama sekali mencerminkan pemerintahan yang baik. Ya kan, ini pemerintahan yang gegabah. Di satu daerah di NTT kalau nggak salah kemarin atau di tempat lain ya saya lupa ya, itu banyak sekali ya pegawai-pegawai Indomaret dan Alfamaret yang demo karena harus tutup Indomaretnya. Ini kan mengorbankan tenaga kerja yang sudah terserap di minimarket. Sementara KDMP sendiri belum tentu bisa menyerap tenaga kerja. Ya, ini kan membuat marah masyarakat, Pak. Ya, kebijakan-kebijakan yang sangat gegabah, yang seolah-olah pro rakyat, padahal membunuh rakyat. Ya, jadi please itu pun menjadi perhatian pemain asing yang masuk di sini. Ya, jadi semua take it for granted. Saya yakin asing itu malas berinvestasi di negeri ini. Yang akibatnya nanti adalah pressure terhadap rupiah semakin tinggi, pressure terhadap harga-harga saham di bursa efek kita semakin tinggi. Dan kalau mereka mengatakan goodbye Indonesia, ini bohwat Pak. Ya, kita bisa bohwat. Bapak-bapak yang di singgasana kekuasaan mungkin happy ya karena income mungkin bagus ya, fasilitas mentereng ya. Tapi perhatikan Pak, ini buruh-buruh yang ada di bawah ini, yang menggantungkan nasibnya pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Nah, jadi menurut saya sebagai kata penutup ya Pak ya, tadi saya katakan lagi ya kan, jangan lakukan hal-hal yang aneh seperti tidak membolehkan lagi izin cuma demi izin minimarket, demi membela KDMP yang notabene belum tentu bisa berhasil ya kan. Emangnya gampang membangun logistik sistem, itu semua hanya sangat sophisticated ya, yang tidak bisa overnight dalam satu hari dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih, ya kan? Yang kedua, please Pak Presiden revisi kembali ya Perpresnya dan kalau perlu dibatalkan yang membunuh ojek online, ya kan? Kita lihat aja harga saham GoTo itu sampai amblas gara-gara Perpres ini, ya kan? Itu berapa banyak ya uang yang hilang akibat Perpres ini. Please think of it twice. Pikirkan lagi. Dan kalau perlu batalkan. Nah yang ketiga, munculnya badan yang di bawah dan antara ekspor sumber daya alam kita. Itu pun harus clear aturan mainnya bagaimana. Ya kan? Kalau memang masalahnya adalah under invoicing, saya kira tidak perlu mendirikan satu badan ya yang notabene tiap kali rawan terhadap moral hazard, ya kan, korupsi, hengki-pengki, ya kan, kita tahu lah yang namanya badan itu. Dan itu pun belum jelas statusnya katanya. Apakah itu BUMN atau swasta? Katanya PT bla bla bla, tidak ada statusnya dalam legal formatnya. Apakah itu BUMN atau swasta? Ini membingungkan Pak, membingungkan masyarakat sama sekali. Mungkin juga membingungkan para eksportir, pengusaha. Dan lebih lagi membingungkan para buyers di luar sana. Bukan tidak mungkin mereka bilang, I stop the deal with Indonesia. Ya, walaupun mereka udah punya kontrak nih jangka panjang sebelum badan ini muncul. Nah ini semua tidak baik untuk ekonomi kita Pak. Ini akan menyebabkan krisis balance of payment nanti. Karena andalan ekspor kita itu adalah komoditas. Ya. Jadi saya berpesan kepada Pak Presiden langsung aja ya. Ini bukan kritikan, saya memberikan masukan yang bisa Bapak pertimbangkan semuanya ya. Ciptakanlah iklim usaha yang baik ya kan. Pemerintah dimanapun juga
pada dasarnya ketika mereka berkuasa, yang ada di otaknya itu tidak lain Pak, bagaimana menciptakan lapangan kerja untuk rakyatnya. Ya bukan ngasih makan gratis, bukan bikin koperasi, ya bukan yang macam-macam gitu dengan narasi-narasi yang hebat ya kan, dengan mimpi-mimpi yang hebat, hilirisasi segala macam ya. Bukan itu. Satu buat masyarakat lah, setiap pemerintahan yang mereka pilih, mereka berharap bahwa yang menganggur akan mendapat pekerjaan. Itu tolak ukur baik buruknya Pak. Jadi please saya minta Bapak kembali lagi merevisi apa yang Bapak pernah ucapkan, baik itu masalah ojek online, masalah badan ekspor sumber daya alam yang katanya di bawah Danantara, tapi juga tidak jelas statusnya katanya, apakah BUMN, apakah swasta. Ini mengacaukan semua bisnis, ya kan ya. Dan saya khawatir kalau tidak ada ucapan-ucapan dari Pak Presiden yang positif untuk iklim bisnis, saya sangat khawatir dengan harga minyak yang di atas 100 dan belum tentu bisa turun lagi selama 2 tahun ke depan. Karena tensi politik di Middle East itu masih tinggi. Dengan adanya El Nino, dengan turunnya daya beli masyarakat, ya kan. Saya khawatir dolar bisa ke 22.000 sampai 25.000 di semester kedua tahun ini. Kita lihat bagaimana tekanan ke atas itu dolar sangat luar biasa. Dan dari daily volatility saya lihat bisa 100 poin turun naiknya akibat intervensi BI. Ya cuma terakhir begitu dia cuma naik 1-2 basis poin dan itu market yang bekerja ya. Tapi most of the time itu BI yang intervensi. Dan cadangan devisa kita juga hati-hati Pak. Kalau BI terus dipaksa untuk intervensi. Sementara itu bukan obatnya. Jadi istilahnya begini. Yang gatal di mana, digaruknya di mana. Ya, itu nggak tepat gitu loh ya. Yang paling tepat adalah kembali lagi perkuat fiskal kita dengan membatasi ya pengeluaran untuk program-program yang tidak ada manfaatnya, ya kan? Selanjutnya juga sebaiknya dari pihak pemerintah tidak gampang mengeluarkan statement-statement yang mengganggu rupiah dan pasar modal. Ya. Tanpa itu semua Pak, semua grand naratif, narasi-narasi besar, hilirisasi, supply chain, bla bla bla, nggak akan ada gunanya. Sebab yang penting bagi market adalah apa hasilnya, gitu loh ya. Nah sebagai penutup Pak, ya kan, saya rasa itu pesan-pesan saya, ya kan, untuk tidak membuat dolar lari ke atas 20.000 ya, dengan statement-statement dari pihak pemerintah, dengan ide-ide dari pihak pemerintah mendirikan ini, mendirikan itu, ya kan, melarang ini, melarang itu, no good Pak. Ya, lihat aja market menyambutnya dengan sangat-sangat buruk. Saya rasa itu kilasan saya hari ini. Sampai ketemu teman-teman di episode yang akan datang. Salam roket.